kita datang ke sana, ada orang teriak-teriak minta tolong. Bang, ada apa ini? Kenapa ini? Siapa? Kenapa, Bang? Sabar dulu, Bang. Siapa lo? Saya mau tanya baik-baik, kenapa? Enggak, ini ada apa ini? Ini apanya? Ada kameranya? Nih, Bang, saya nanya baik-baik ini, Bang. Enggak, ada apa ini? Ini urusan gue sama dia. Lo nggak usah ikut campur. Loh, enggak, saya nanya baik-baik, Bang. Ini masalah apa? Pokoknya nggak usah ikut campur. Lo pergi dari sini. Bang. Mbak, kenapa, Mbak? Bang, Bang, bentar dulu, jangan tarik-tarik gini. Ya, kita berusaha netralin suasana, kita berusaha untuk menenangkan semuanya, tapi preman ini nggak ngerti. Dia nggak mau, Bang. Bang, sabar dulu, Bang. Ini urusan gue sama dia. Sabar dulu. Mbak, kenapa, Mbak? Ada masalah apa ini? Kenapa, Mbak? Ada preman gak jelas. masalah apa ini, Mbak? Ini urusan gue sama dia. Lo nggak ikut campur. Lo Nggak bisa kalau lu preman. Hah? Lo keluar. Dia udah keluar. Harusnya kalian yang keluar. Kok malah sana keluar? Keluar lu ngapain lu sini? Preman ya? Preman lu ya? Klien kita dipaksa sama dua orang di situ dan maksa ya klien kita di situ untuk ngikut mereka dan ikut ngikutin kemauan mereka. Astagfirullahaladzim. Pergi. Kasian dong, ini klien kita udah ditinggal sama suaminya loh. Kok sekarang udah dipaksa ngikutin mereka? Apa ini maksudnya? Pergi. Keluar lu. Astagfirullahaladzim. Bang, Dia tuh preman gak mau ngetuk. ini apain lagi sih? Dia tuh mau jual rumah aku yang di Kalideres, Kak. Dia selalu maksa-maksa aku gak mau, Kak. Kenapa dia mau jual rumah kamu? Gak tahu, aku gak tahu. Dia selalu maksa-maksa aku dari dulu, aku gak mau, Kak. Dia tiap hari selalu ke rumah aku. Jadi cerita kalau gadis ini rumahnya di Kalideres itu dipaksa sama preman-preman untuk ngejual ke mereka. Katanya mau dibangun bangunan apartemen dan lain sebagainya akan dibangun di situ, makanya harus dijual sama mereka, dijual murah. Loh, terus kenapa dia selalu maksa-maksa enggak, Kak? Aku gak mau jual tapi dia selalu maksa-maksa. Dia mau ngambil rumah aku yang di sana. Ya nggak boleh itu Kayak gitu. namanya pemaksaan, itu melanggar hukum, itu nggak bisa seperti itu, jangan mau. Aku gak mau. Setiap hari kamu kayak gini ditarik-tarik gitu. Nggak bilang sama RT RW di sini. Enggak, dia berani. Nah di situ klien kita nangis, ketakutan nih, namanya perempuan ya dipaksa sama dua orang preman pasti ketakutan dia. Pelan-pelan kita tenangin, kita kasih pengertian, akhirnya dia cerita. Mbak coba tenang dulu ya. Ya, Mbak kalau udah kayak begini harus minta tolong sama polisi. Ini nggak boleh dibiarin kalau masalah seperti ini. Kita juga harus lapor sama Pak RT RW. Kalau kita ketemu Bagas, Kak. Aku mau ketemu suami aku, Kak. Dia tuh udah menghilang 3 bulan yang lalu, Kak. Aku nggak tahu mau cari kemana lagi. Aku udah lapor polisi, tapi nggak tahu dia kemana. Aku udah ngubungin orang tua aku dan orang tua dia, tapi tetap nggak ada. Aku juga udah hubungin teman-temanku. Sudah tanya Bapak RT RW, sudah tanya ke rumah saudara-saudaranya, tapi nggak ada yang tahu di mana suaminya. Ini aneh loh. Dia tuh izin sama aku cuma mau tasnya online aja, Kak. Setelah itu udah nggak ada kabar lagi. Aku cek GPS-nya nggak ada. Aku telepon juga nggak aktif. Aku nggak tahu Kak kemana. Mobilnya juga nggak tahu kemana. Aku bingung. Aku bingung, Kak. Kata gadis,
Dia bilang dia takut banget kalau suaminya ini ada kemungkinan dia rampok. Ya. Diculik. Kenapa? Karena suaminya ini kerja sebagai ya, driver taksi online. Aku cuma takut dia dijahatin kayak itu doang. Kakak tahu kan rampok di mana-mana kayak tadi. Aku disakitin kayak gitu. Aku cuma takut dia dibunuh. Amit aku nggak mau. Oh, dia udah ninggalin aku kan 3 bulan gak ada kabar. Itu aku stres. Jadi gini gadis, ini kalau taksi online biasanya mereka tuh selalu komunikasi sama senternya, sama call centernya. Kalau ada apa-apa pasti akan dihubungin juga. Ya pihak polisi juga akan ngabarin kamu. Nah ini aku curiga malah suami kamu itu pergi, sengaja emang pergi ninggalin kamu. Ada kemungkinan malah suaminya ini pergi ninggalin gadis. Karena ada sesuatu yang disembunyikan. Gue tanya ada sesuatu yang disembunyikan nggak? Gak ada sama sekali, dia beneran baik-baik aja kak. Dia izin sama aku baik-baik aja, makanya aku minta tolong banget sama kakak. Sampai 3 sama bulan loh. tim buat nyari. Aku Makanya. beneran bingung mau kemana. Teman dia semua gak ada yang ngabarin juga. Enggak, Keluarganya? enggak. Ada Aku yang sama ngabarin sama keluarganya pun juga sama-sama nyari, maka aku minta tolong. Di mana-mana kalau taksi online, ya kan, dia tuh tahu posisi drivernya ada di mana. Dia bisa ngedetect. Kita coba tanya sama taksi online itu, pasti dia tahu. Yaudah akhirnya sepakat kita dari rumahnya gadis kita menuju ke tempat kerjanya suaminya.